Selamat pagi anak-anak, Bu Desi berharap kabar anak-anak di rumah baik-baik saja. Meskipun kita masih dalam pembelajaran daring, Bu Desi yakin anak-anak tetap semangat belajar. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Sains halaman 87. Kalian bisa buka buku Sains halaman 87. Pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kemarin tentang object and usage. Kali ini kita akan sama-sama belajar object change atau perubahan benda. Every object may undergo a change. What kind of change is that? Semua benda dapat mengalami perubahan. Perubahan apa sajakah ya yang dialami benda? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, number 1, change of shape, perubahan bentuk. Solid and liquid object can change their shape. Jadi, benda padat dan benda cair dapat berubah bentuk. A. Shape change on solid object. Perubahan bentuk benda padat. The shape of solid object can change if give pressure. Bentuk benda padat dapat berubah jika diberi tekanan. Pay attention to the following picture. Coba sekarang kamu perhatikan beberapa gambar berikut. Siapa yang tahu ini gambar apa? Good. This is clay. Clay is include a soft solid object. Tanah liat termasuk benda padat yang lunak. Pressure from finger can change the shape of clay. Jadi, tekanan jemari tangan dapat merubah bentuk tanah liat. Lihat ya, dari bentuk tanah, ketika ditekan-tekan dengan tangan akan berubah bentuk. Bentuk apa yang bisa berubah dari tanah liat ini? Nah, kita lihat bersama-sama. Clay can be shaped into art, object, pot, and souvenir. Nah, ini adalah gambar-gambar atau benda-benda yang terbuat dari tanah liat. Ada guci, ada pot, ada souvenir-souvenir yang terbuat dari tanah liat. Tentunya bisa berbentuk mangkok, gelas, gitu ya anak-anak. Nah, itu adalah perubahan bentuk dari tanah liat menjadi barang-barang yang bisa kita gunakan. Nah, selain tanah liat, kita bisa juga lihat perubahan bentuk benda padat, yaitu siapa yang tahu ini? This is wood. Wood is include as hard solid object. Kayu termasuk benda padat yang keras. Coba kalian pukul-pukul kayu. Pasti tangan kalian yang merasa sakit. Kita lihat ya, kayu ini dapat dirubah menjadi apa saja ya. Nah, sebelum dirubah, lihat ya. Carpenter's tool can change the wood shape. Jadi peralatan tukang dapat mengubah bentuk kayu. Ternyata kita tidak menggunakan tangan kosong ya, tapi ada peralatan-peralatan khusus yang bisa digunakan tukang kayu untuk mengubah bentuk kayu menjadi alat-alat yang bisa kita gunakan setiap hari. Apa saja ya? Wood can be changed into chair, kursi ya, table, meja, and cupboard atau lemari. Tentu saja tidak hanya ini, masih banyak lagi kegunaan kayu. Kayu bisa dibuat untuk macam-macam hal seperti pintu, jendela, rumah. Nah, kita bisa gunakan kayu. 3 benda ini hanya sebagai contoh yang
Bu Desi sampaikan. Selanjutnya, B. Shape change on liquid object. Perubahan bentuk benda cair. The shape of liquid object always changes. Liquid object take in the shape of its container. Liquid in a glass has a glass shape. Liquid in a bottle has a bottle shape. Liquid in a bowl has a bowl shape. Apa artinya? Bentuk benda cair selalu berubah-ubah. Always change. Benda-benda cair berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, berubah sesuai tempatnya ya. Contohnya, benda cair di dalam gelas berbentuk seperti gelas. Liquid in a glass has a glass shape. Lalu, benda cair dalam botol akan berbentuk seperti botol. Liquid in a bottle has a bottle shape. Dan yang terakhir, liquid in a bowl has a bowl shape. Benda cair dalam mangkok akan berbentuk seperti mangkok. Tentu saja kalau kalian kemarin mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Ivan, kalian sudah tahu karena Pak Ivan juga melakukan eksperimen ini. Tapi di sini Bu Desi juga ingin menambah wawasan anak-anak. Kalian juga bisa kembali mengingat dengan melihat video pembelajaran yang Bu Desi juga berikan. Berikut videonya atau eksperimennya. Nah, anak-anak, air di dalam botol bentuknya seperti botol. Ketika kita tuang ke dalam gelas, bentuknya menjadi seperti apa ya? Kita lihat bersama-sama. Air jika kita tuang ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Kalau kita tuang ke dalam panci bentuknya akan seperti panci. Number 2, change of state atau perubahan wujud. Object state can undergo a change. Solid object can turn into liquid. In contrary, liquid object can turn into solid. Wujud benda dapat berubah. Benda padat dapat berubah menjadi benda cair. Sebaliknya, benda cair dapat pula berubah menjadi benda padat. Mari kita pelajari ini bersama-sama. A. State change on solid object. You know ice cup and ice cream? Good. Ice cup and ice cream are solid object. Jadi, es batu dan es krim merupakan benda padat. What would happen if you place the two objects in open air? Apakah yang akan terjadi jika kedua benda itu diletakkan di tempat terbuka? Apa ya yang akan terjadi? In open air, the ice cream can turn from solid into liquid. Ketika kita menaruhnya di tempat yang terbuka, es krim yang semula padat akan berubah menjadi cair. The state changing from solid into liquid is called melting. Jadi, perubahan wujud padat menjadi wujud cair disebut mencair. Mencair itu melting. Jadi Miss Desi beri warna merah ya, melting. It can happen due to heating. Jadi perubahan wujud yang sedemikian ini dapat terjadi karena pemanasan. Kita bisa lihat ya gambarnya. Ini es krim yang masih berbentuk padat ketika ditaruh di ruang terbuka atau didiamkan itu akan menjadi cair. Es krim can turn from solid into liquid. Selain es krim, di pembelajaran ini Bu Desi juga akan memperlihatkan kalian bagaimana margarin. Margarin itu bentuk benda padat ya. Jika dipanaskan akan mencair. Kalian bisa lihat
video berikut ini. Perubahan benda padat ke cair. Lihat contoh berikut. Di sini ada margarin. Margarin ini bentuknya padat ya. Bagaimana jika kita panaskan? Mari kita lihat bersama-sama. Kita siapkan lilin, lalu sendok untuk tempat kita mencairkan margarin. Tunggu sampai margarinnya mencair. Lihat ya, margarin kita sudah mencair. Setelah melihat video, kita akan belajar perubahan bentuk yang kedua. B. State change on liquid object. Perubahan wujud benda cair. The heat from fire caused the candle to melt. Jadi, panas api menyebabkan lilin mencair. Hot melting candle drips to the floor. After a while, the candle in liquid form will turn into solid again. Lilin cair yang panas meleleh ke lantai. Setelah dingin, lilin yang semula cair berubah menjadi padat. The change of state from liquid into solid is called freezing. It can happen due to cooling. Jadi anak-anak, perubahan wujud cair menjadi wujud padat disebut membeku atau freezing, membeku. Perubahan wujud yang demikian dapat terjadi karena pendinginan. Kita lihat lilin ya, lihat lilin itu mencair dari tinggi menjadi pendek dan lelehannya itu ketika kita diamkan akan kembali lagi menjadi padat atau membeku. The melting candle will turn into solid again. Nah, selain lilin, kita juga bisa melakukan hal seperti ini. Kalian bungkus air di dalam plastik atau di dalam wadah ya, kemudian masukkan ke dalam freezer atau ke dalam kulkas di freezernya. Nah, kamu tunggu beberapa menit atau beberapa jam. Setelah kamu buka kembali kulkasnya, kamu lihat air yang kamu masukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu menjadi es batu. Nah, itu contoh lainnya ya. Pasti anak-anak mengerti tentang hal ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang object usage atau kegunaan benda. Every object have its own usage. Jadi semua benda itu memiliki kegunaan. Apa saja ya kegunaan benda? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama, pencil to write. Jadi pensil itu digunakan untuk menulis. Ruler to measure. Ruler itu penggaris ya, penggaris digunakan untuk mengukur. Mengukur panjang meja, mengukur panjang tali, untuk menggaris. Nah, itu kegunaan dari penggaris. Lalu ada chair, kursi. Kursi untuk apa? To sit on, untuk duduk. Bookshelf, to put the books. Jadi, rak buku ini digunakan untuk apa? Menyimpan buku. Kalian punya enggak rak buku di rumah? Ya. Lalu, lamp. Lamp to give light. Jadi, lampu itu digunakan untuk penerangan. Coba kalau di rumah kalian nggak ada lampu, apa yang akan terjadi? Gelap ya, kalian tidak bisa melihat sekitar kalian. Kita juga lihat bag. Bag itu apa? Tas. Bag to keep the books. Tas untuk menyimpan atau membawa buku. Ketika kalian pergi ke sekolah, kalian gunakan tas untuk menyimpan buku-buku kalian. Ketika kalian ingin bepergian, menginap, kalian bisa juga gunakan tas untuk menyimpan baju-baju kalian.
Selanjutnya, knife to cut. Kalau kalian lihat di dapur kalian punya pisau. Pisau itu digunakan untuk memotong wortel, memotong buah, memotong bahan-bahan yang akan digunakan untuk dimasak. Selanjutnya, stove to cook. Stove itu apa? Kompor ya. Kompor itu digunakan untuk memasak. Kalian bisa memasak menggunakan kompor. Clock to show the time. Jadi jam itu digunakan untuk melihat waktu. Oh, ini jam berapa ya? Oh, ini udah jam 9. Oh, ini udah jam 10. Kalian bisa gunakan itu dengan waktu. Yang terakhir, bed. Bed itu tempat tidur. Bed to sleep. Jadi tempat tidur digunakan untuk tidur. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti? Ini adalah penjelasan singkat yang bisa disampaikan oleh Bu Desi. Untuk menambah wawasan kalian, kalian bisa membaca kembali buku sains kalian. Di situ kalian bisa baca, kalian bisa cermati dengan baik supaya lebih paham dengan materi yang disampaikan hari ini. Nah, anak-anak, pagi hari ini ada tugas. Tugas akan dikirimkan di Google Classroom. Nanti kalian perhatikan ya soal yang diberikan Miss Desi melalui Google Classroom. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan. Pembelajaran ini Bu Desi akhiri sampai sekian. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Sampai ketemu di pertemuan pembelajaran berikutnya.